Telah kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, ya semuanya penting, semuanya penting. Sebelum kawan-kawan nanti menanggapi, saya secara pribadi juga tentu ingin untuk menyampaikan suara saya, menurut pemikiran saya, dari sekian yang penting, dari sekian banyak yang penting, tentu ada yang terpenting. Sampai saat hari ini, setelah kita melakukan kunjungan ke bawah, kemudian kita menerima aspirasi-aspirasi masyarakat Kelurahan Pasar Raja, Komisi 1 memutuskan yang paling penting itu adalah pelayanan publik. Ya, yang paling penting itu. Jadi walaupun ada tadi tanggapan dari Pak Redaktor, Pak Khusus tentang masih membutuhkan itu, kemudian telah beliau sampaikan tadi dengan masalah COVID apa segala macam yang trennya itu turun, kunjungan dan segala macam, dan beliau tadi menyampaikan menurut pendapat kami hanya semacam harapan untuk ke depan supaya ini bisa berfungsi nanti. Ya, kami lihat ini di belakang kebelakangan dan pada hari ini. Ya, kami lihat pada hari ini bahwa asas manfaat daripada aset itu jadi bermanfaat kita jadikan untuk terbuka daripada software. Artinya apa? Dari apa yang kami sampaikan ini, semoga saja pemerintah daerah bisa mencarikan solusi dan alternatif. Solusi dan alternatif. Kita tidak mentok dengan bahwa itu masih dibutuhkan atau sangat dibutuhkan. Jadi kami berharap alternatifnya seperti apa, solusinya seperti apa. Oleh karena itu, untuk pengalaman apa, silakan dari kawan-kawan untuk menanggapi. Penting, yang lebih penting dari yang penting, Pak Kadis, kalau boleh saya juga menyampaikan pendapat. Bukan hanya di waktu COVID saja Souvenir Shop itu tidak pernah ada kunjungan. Bahkan sejak Souvenir Shop itu berdiri juga tidak pernah ada kunjungan, kami lihat, tidak pernah ada. Jangankan kita bicara dampak manfaat kepada masyarakat sekitar, kunjungan saja tidak ada di situ. Kalaupun boleh kami memberikan saran, itu di Lapsek cukup banyak itu museum-museum yang saya rasa tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada urgensinya, seperti museum tari. Kita tidak ada tari khusus, saya rasa kalau itu museum alat musik dan segala macam. Kenapa tidak di situ saja kita pindah? Kalaupun kantor lurah itu tidak mungkin dipindahkan di situ karena bukan wilayah hukum Kelurahan Pasar. Dan yang kami sampaikan ini memang betul-betul aspirasi masyarakat. Saya bisa buktikan dengan Pak Lurah hadir di sini bahwasanya seluruh masyarakat Kelurahan Pasar 3 RW sudah menandatangani permintaan gedung tersebut yang difungsikan kembali ke kantor lurah. Miris sekali kami Pak Kadis, saya atas nama warga Kelurahan Pasar, posyandu kami tidak punya, kantor lurah minjam dengan kantor lurah yang sedikit itu, PAUD juga tidak ada. Memang betul-betul wajar rasanya jika kami katakan kami ditinggalkan atau tidak perhatikan oleh pemerintah daerah. Saya tidak pernah, kalau tidak salah dengar, dulu Pak Wali juga pernah berjanji akan mengembalikan, termasuk juga bangunan yang di samping Masjid Al-Ihsan dimanfaatkan oleh yayasan, tentu kami sewa itu nilainya bukan dipakai secara cuma-cuma saja. Satu lagi Pak bidang aset, pendopo yang ada di samping Masjid Al-Ihsan itu tidak pernah termanfaatkan sama sekali, kotornya luar biasa. Permintaan ibu-ibu Dasar Wisma agar juga bisa dimanfaatkan menjadi PAUD. Tapi harapan besar kami memang Souvenir Shop dialihfungsikan kepada kantor pelayanan publik. Itu saja. Itu sudah agak mati untuk pimpinan pemerintah masyarakat kita. Terima kasih Bina. Terima kasih Pak Ronald. Cuma saya perlu klarifikasi. Pak Ronald tadi menyampaikan Pak Wali dulu pernah berjanji. Kalau saya janji Pak Wali ini waktu kampanye atau setelah duduk menjadi wali kota? Silakan Pak Ronald. Kalau saya tidak salah dengar waktu itu beliau berkampanye kalau tapi tidak di apa ya Pak, di depan umum ya, hanya berbicara dengan beberapa orang kalau oh ya, orang-orang tua di Pasar Raja pernah berkata seperti itu. Memang itu salah satu janji Pak Ali, karena waktu kantor lurah di atas itu kendalanya itu Pak Ketua,
nggak mungkin Pak Wali kantor lurah di atas Pak Wali ya. Nanti kita coba kembalikan lagi ke depan, nanti kita cobalah hitung-hitung kembali ya. Itu jaminan. Terima kasih Pak Ronald. Jadi tolong dicatat itu Pak Asisten, tolong ditagih dari Pak Wali ketika beliau kampanye akan memindahkan kantor lurah Pasar Badan karena memang beberapa tokoh pada waktu itu keluhannya itu. Dan saran untuk memilih Pak Dewi Asta pada waktu itu dengan pegangan janji beliau. Sekarang Pak Dewi Asta 2023 mau habis. Ya, jadi itu perlu dicatat itu. Ya. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Ronald itu solusi, ya solusi. Kalau kantor lurah ini kita carikan solusi untuk kita ambil gedung-gedung PTBA, museum dan segala macam di wilayahnya, bukan lagi wilayah administrasi Persemaja. Nah, mungkin yang mungkin dipindahkan itu ini yang kantor deklarasi ini, sopendek ini yang masih bisa. Kalau tak ada dikolok atau tak? Ya. Iya. Kalau nggak ada betul kolok itu latar. Itu di muka rumah tuh di Tangkuo Lamu itu masih kosong begini itu Pak Desmond. Yang muka rumah satu, sebenarnya masih kosong. Itu kalau berbicara masalah strategis, itu yang paling strategis. Ya, pusat kota. Nah, itu di sana situ. Nah, jadi itu tidak banyak berbicara, ya. Kita tidak banyak bicara. Saya tahu bahwa Bapak adalah mencoba asal. Namun yang penting disampaikan, ya, kami Komisi 1 DPRD Kota Sawalunto yang membidangi urusan pemerintahan merekomendasikan supaya kantor kelurahan itu dipindahkan ke kantor Dekranat atau Sekretariat yang ada sekarang. Itu saja, tidak ada banyak. Dari tadi kecil apa? Kalau bisa dari tadi itu dijadikan catatan untuk rapat, kita tidak perlu rapat ilmu tadi, tidak perlu melakukan. Artinya ini sangat besar. Nah, jadi alhamdulillah karena memang ini janji kampanye, silakan sampaikan nanti. Itu yang kita bicarakan pada hari ini. Tadi sudah Pak Ronald Kardinal sudah menyampaikan intisari dan keluhan dari masyarakat Kelurahan Pasar sekaitan tentang kantor lurah yang dahulunya pun kantor lurah sekarang dijadikan ruang souvenir shop. Jadi pun setelah mendengarkan penyampaian dari Pak Kadis Kuturinda, memang terjadi penurunan kunjungan ke souvenir shop dengan akibat COVID. Seperti itu. Tetapi kita melihat juga kita dari pemerintah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, dan kita perlu berpikir bagaimana bangunan yang telah ada kita miliki kita tempat sesuai dengan kondisi yang ada. Dan dahulu mungkin kalau hitung bulan belum lama lagi. Kebetulan dengan Pak Kadis juga kami dari Komisi 3 waktu itu turun ke lapangan kaitan dengan perbaikan gedung tersebut, dan kami menyampaikan kepada Pak Kadis waktu itu karena hal ini juga didengarkan penyampaian dari masyarakat untuk kembalikan fungsinya menjadi kantor. Dan kami menyarankan waktu itu bagaimana dengan pusat Dekranasda yang ada di Kecamatan Selungkang, kebetulan letaknya juga di Desa Morkelapa letaknya, dan itu kita lihat selama ini kepala daerah atau istri kepala daerah juga memusatkan di sana hasil produk-produk unggulan Sawalunto, menempatkan di sana. Dan sekarang kalau untuk aktivitas dinas perhubungan sudah memiliki juga kantor di Skala. Dan berkaitan dengan hal itu, kebetulan saat ini juga Pasar Songket sudah dijadikan mall pelayanan publik yang akan banyak nanti instansi berkantor di sana. Jadi menurut hemat saya, kebetulan juga merupakan itu kota Sawalunto, instalasinya
Jadi alangkah baiknya kalau memang tidak bisa mencarikan solusinya di pusat kota ini untuk souvenir shop, kita lebih baik memakai tempat yang di sana. Itu kalau menurut saya. Nah, jadi intinya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di Komisi 1 tersampaikan, maksud dan tujuan kita tempat yang ada bisa kita manfaatkan. Nah, mungkin ini masukan ya kepada pihak pemerintah daerah, sehingga apalagi tadi ya kalau mengenai janji aja nih bu 4 tahun tuh janji besok mungkin di besok laku atau nak kerja orang bodoh kan. Nah, kita tak pilkada ya kan, itu rusak itu negara sekitar. Tapi kita lanjutkan. Jadi kita berharap pemerintah daerah bagaimana menyikapi dan menanggapi apa yang disampaikan masyarakat Kelurahan Pasar bisa terrealisasi dan tidak ada yang dirugikan. Mungkin saja masukan kepada pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kantor desa, kantor kelurahan seperti sekarang ini sudah banyak yang memadai. Cuma memang Kelurahan Pasar ini agak miris. Di belakang Dekranasda posisinya. Ini kan agak miris juga. Jadi wajar kalau masyarakat Kelurahan Pasar ini menginginkan kalau kantor kelurahannya dipindahkan ke depan. Ini juga sesuai yang disampaikan Pak Ronald tadi kan kampanye. Ini juga di visi misi wali kota dari 9 visi misi tertuang dalam visi misi yang ke-7 itu tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai. Nah ini yang tidak memadai ini. Yang ke-7 ini tidak cocok. Istilahnya ini di dapur Dekranasda posisinya gitu. Jadi kalau berharap memang ada beberapa opsi. Artinya di Bawah itu kita diberikan kembali atau memang ada museum tari atau apa itu kan bisa dijadikan tempat Dekranasda. Jadi memang disampaikan pimpinan tadi, kami memang di Komisi 1 sudah sepakat kalau seandainya kantor lurah itu dipindahkan ke depan, jangan kantor lurahnya numpang. Ini kantor lurahnya numpang di gedung Dekranasda. Ini barangkali. Jadi mungkin itu tanggapan pribadi saya, pimpinan. Kalau bisa memang kita sepakati kalau untuk kantor lurahnya dipindahkan ke depan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Iwan Dewan. Saya ulang dari luar ditanya kok kan tua bos, kantor lurah tak kaji kan, kantor lurah Kelurahan Pasar di pusat kota yang mau deko mau direct. Aku lagi nalain. Ini maksud saya, kalau misalnya Pasar Majaku pusat kota Solo. Nah, rancang-rancangnya dibangunlah kantor lurah yang rancang, nggak umpang-umpang kan. Jadi waktu yang sampaikan oleh Tim Pak Presiden, Iko perlu penting. Nah, kini bawa kan macam perlu penting. Sedangkan kelurahan yang terletak di tengah kota, mengecek kan statusnya dari RW. Benar maju. Ujung-ujung itu tentulah curiga kan. Sedangkan kelurahan itu Pasar Majai itu mau dirapor lagi itu kantor desa Kumantangan. Mungkin untuk anak ayam kan, seperti itu penjelasan. Jadi mengecek kan malu ngecek masuk kota Solo, kota wisata. Sementara pelayan pabrik aja di tengah kota lah yang model itu. Jadi menurut aku kan nggak usah lah kita nego-nego terbanyak sebagaimana sampai pimpinan kita buktikan aja nego. Bakso di sini kita letakkan turunlah. Nah, jika perlu kita bangun lebih rancang. Jadi itu. Jadi kalau datang orang dari hotel keluar di semua bilik jadi aku akan turunlah berarti mengecek di Kumbang, di Kebayo, di Sukala biar gagal turun ke desa Berikuman atau ke kelurahan bebas. Tapi kalau lagi model itu tuh apa pun ngecek lo kan ayam ke desa Kota Nggak. Jadi ini kita pimpinan. Jadi nggak usah kita kopi panjang. Ini kita minta aja berapa pak yang mencoba putih aja. Hari ini selesai waktu itu dapat media pimpinan tambahkan sedikit pimpinan. Dan saya yakin pimpinan ini Ibu Wali Kota mau mengalah di kepentingan masyarakat ini karena memang betul-betul permintaan masyarakat. Jangan sampai bahasa masyarakat nanti kalah sampai dengan lugu. Nah, itu permintaan masyarakat murni itu. Besok pasti Ibu Wali Kota bersedia dan setuju dipindahkan besok. Terima kasih.
mudah-mudahan ya benar rancangnya waktu diskusi pindahkan itu rekomendasi Komisi 1 sepakat kami untuk memindahkan merekomendasikan kepada pemerintah daerah merekomendasikan kantor lurah ke Soto-Desok itu yang memiliki efek panas tadi. Dan ini nanti akan kami kaji apakah itu dalam LPJ, apakah itu dalam LPJ. Dari awal tadi kami sudah menyampaikan mari kita bermitra dengan baik sepanjang yang baik-baik antara pemerintah daerah dengan mitra kerjanya di komisi. Sekira tidak ada hal-hal yang tidak sesuai dan di dalam permasalahan. Itu saja dari kami. Apa ada perlu tanggapan dari pemerintah daerah waktu kesempatan kami berikan sebelum rapat ini kita tutup dengan kesimpulan Komisi 1 merekomendasikan kantor lurah ini pindah ke Dekranasda dengan solusi-solusi untuk Dekranasda kami serahkan kepada pemerintah daerah. Silakan Pak Asep. Tentunya kami yang ditugaskan ini kan baru mendengar seperti ini rekomendasi dari Komisi 1 dan kita highlight dengan rekomendasi yang secara formal di ruang rapat di Komisi 1 dan highlight dapatnya. Ini tentu jadi bahan masukan yang akan kami laporkan kepada pimpinan untuk mungkin dibicarakan hal-hal lain berkaitan dengan kebijakan ini. Memang walaupun yang dipindahkan hanya antara kantor lurah dan Soto-Desok, tapi karena disampaikan kepada pemerintah tadi, setidaknya perlu juga kita soal kepada penanggung jawab pembina Dekranasda dan sisi kaminya kepada pimpinan nanti yang disampaikan untuk ini dibicarakan dan dipindah kira-kira kemana solusi alternatif dan ini maksudnya akan kita nanti termasuk juga yang disampaikan di depan tadi bahwasanya pernah dulu walaupun tidak dalam forum kampanye yang ramai atau formal, tapi setidaknya dengan beberapa orang tokoh Kosamanja, Pak Wali informasinya pernah menyampaikan ini akan segera ditindaklanjuti. Ini tentu jadi betul kata Pak Bapak dari sini, ini tentu akan jadi catatan-catatan sekiranya ini betul dijadikan tapi tidak itu catatan yang tidak bagus untuk pimpinan Kota Solo Pak Wali Kota. Dan dalam ini tentu tolong dari Pak Pem nanti kita bikin semacam pelaporan staf terhadap hasil rapat kita hari ini, dan nanti itu kami yakin percaya ini tentu tidak akan selesai pada hari ini saja. Mungkin perlu ada lagi rapat tindak lanjut teknis, mungkin teknis operasional setelah ini. Setelah kami tentunya mendapat semacam arahan atau kebijakan seperti apa yang akan nanti diambil oleh pimpinan Kota Solo atau pimpinan eksekutif. Namun sebelum kami memberikan, kami minta dari BPKP kira-kira masalah teknis kita akan sampaikan. Jadi terkait dengan pemindahan kelurahan ke Soto-Desok, ya mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi tentu segera kita sampaikan ke Pak Wadi apa yang menjadi saran pada ini dari Komisi 1, karena Pak Wadi selaku penanggung jawab barang milik daerah. Yang pertama yang kedua terkait disampaikan Pak Roman tadi juga jadi catatan kami keinginan dari PAUD di kelurahan. Jadi mungkin untuk hal ini sebagai dasar kami menindaklanjutinya, mungkin ada permohonan dari Pasar terkait dengan penggunaan PAUD tersebut. Jadi alamatkan ke Pak Wali, nanti itu yang menjadi dasar kita untuk menindaklanjuti memanfaatkan aset yang ada di kisaran pasar ukuran pasar yang bisa kita manfaatkan untuk PAUD tersebut. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dengan jawaban-jawaban pemerintah daerah tadi, tentu kami ingin memastikan kapan ini disampaikan kepada kami. Silakan Pak Asisten, jangan malah Pak Asisten. Pastikan kapan ini kami menerima jawaban dengan asumsi-asumsi yang kami sampaikan tadi. Tolong disampaikan Pak Wali segeranya. Tentu Pak Wali ada jawaban itu.
Terima kasih pimpinan. Nanti itu setelah rapat ini, karena sekarang kebetulan Pak Wali lagi di luar daerah, itu setelah berulang menghadap rapat ini, paling cepat mungkin minggu depan, paling cepat Pak, bisa kita ya paling cepat itu setelah kami menghadap kepada Pak Wali Kota, baru dapat seperti apa. Pak Asisten ucapkan tadi dan Minggu Wiswoto, kalau kita tiba di Minggu Wiswoto, mungkin Minggu Wiswoto selain tanggalnya kira-kira ini hari Senin, kira-kira mungkin tak hari Senin besok, tanggal 20, catat apa? Ya, tanggal 20 kita mendapatkan jawaban dari tanggal 22, mendapatkan jawaban dari tulisannya. Setuju, silakan. Mungkin menambahi tadi disampaikan bahwasanya akan diiringi dengan surat dari masyarakat Kelurahan Pasar untuk menjadi bahan pembicaraan di pemerintah daerah. Kita berharap di samping surat dari masyarakat Kelurahan Pasar yang menjadi dasar pembahasan nanti, juga hasil rapat kita hari ini rekomendasi kami Komisi 1 bahwasanya berharap untuk penempatan tata lurah memang di Sobrosop sekarang. Dan yang ketiga, perlu juga nanti Pak Asisten dengan Pak Kadis dan Bapak yang lain, karena sebagaimana referensi yang tadi masih ada tempat-tempat yang lain mungkin letaknya di luar Kelurahan Pasar mungkin atau di Kelurahan Saringan yang bisa kita pakai. Jadi tidak hanya menyampaikan untuk pindahnya saja nanti disampaikan ke kepala daerah, tapi juga sudah ada sebagai tempat perpindahannya, apakah di dekat Kelurahan Saringan atau dikembalikan fungsinya yang di Pondok Kelapa. Jadi tidak satu poin saja yang disampaikan. Jadi supaya cepat keluhan masyarakat ini disampaikan kepada DPRD, cepat juga diambil ke daerah. Mungkin saya sedang pimpin. Kok pesan tak berarti kok jadi beliau sampai yang masalah di surat masyarakat, saya kira kita perlu, karena Komisi 1 sudah melakukan kunjungan ke bawah dan di dalam reses juga itu tidak ada permintaan dari masyarakat. Segala sesuatu yang diterima oleh anggota DPRD itu adalah dalam bentuk penjelmaan dari Undang-Undang 23 2014 Pasal 165 tentang DPRD. Anggota DPRD wajib untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah tentang aspirasi masyarakat. Saya kira itu saja. Tanggal 22 nanti kami tagih dan berita yang kami terima nanti akan segera dipindahkan tata lurah ke Dekranasda atau Sobrosop yang nasional. Demikian saja, kami ulangi poin-poin tadi yang perlu disampaikan janji Pak Wali. Jangan disuapkan banyak, jadi tua. Kami wajib tua suap. Kami suap kami jadi tua dan berani suap. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari tadi kita dapat, kalau ada tersinggung oleh kananya kalian mau turun, kami dari Komisi 1 meminta maaf kepada Bapak sekalian, dan sebagai jur kami sejak pintu bukaan tadi kami telah memaafkan tersebut. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.